Pada video ini saya akan mempresentasikan implementasi analitik data menggunakan beberapa metode machine learning yang terdiri dari classification, clustering, optimize, dan juga rekomendasi sistem. Pada proyek ini memiliki banyak data terhadap suatu perusahaan, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan, sehingga analitik digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna, seperti melakukan prediksi, mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa, serta memberikan rekomendasi berdasarkan pola yang ditemukan. Pada file classification ini, saya menggunakan 3 metode algoritma machine learning, yaitu logistic regression, K-Next classifier, dan juga decision tree, dengan tujuan untuk memprediksi kategori harga dalam properti berdasarkan karakteristik rumah. Pada bagian import, yaitu dilakukan import pandas, NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, kemudian Sklearn yang menyediakan algoritma machine learning seperti logistic regression, K-Next, dan juga decision tree, serta standard scaler, labor encoder, trend test split, serta berbagai metrik evaluasi. Kemudian untuk membaca dataset dilakukan untuk pengonekan melalui drive pada kolaborator, sehingga dataset akan terbaca dan menampilkan data-data tersebut dalam kolaborator untuk diproses. Pada bagian ini terdapat beberapa kolom yang mempengaruhi nilai. Pada kolom rooms, distance, bedroom, car, land size, dan juga type. Karena tidak semua kolom digunakan dan dipilih beberapa fitur yang dianggap paling berpengaruh terhadap harga rumah, maka selanjutnya data yang memiliki nilai kosong dihapus menggunakan syntax drop. Nah, untuk proses training lebih baik. Kemudian dilakukan pre-processing, yang dimana kolom type masih terbentuk teks, hingga labor encoder, yang dimana selanjutnya harga rumah diubah menjadi 2 kelas menggunakan nilai median, yaitu harga rendah dan juga harga tinggi. Kemudian melalui trend test split dan juga standard scaler, dataset dibagi menjadi 2 data, yaitu data training dan juga data testing, dengan perbandingan 80% dan juga 20%, yang dinormalisasikan menggunakan standard scaler agar setiap fitur memiliki skala yang sama, yang dimana target yaitu ada price kategori. Pada migration dilatih menggunakan
menggunakan data training yang dimana setelah model selesai belajar, maka akan dilakukan prediksi terhadap data testing yang selanjutnya dihitung melalui nilai akurasi, yang pada saat ini nilai logistic regression-nya yaitu memiliki akurasi sebesar 76,77%. Lalu pada metode key nearest neighbor atau KNN yaitu dilakukan pada algoritma ini dengan nilai K yang sama dengan 5. Algoritma ini bekerja dengan mencari tetangga terdekat dari data baru, kemudian menentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga tersebut. Dengan akurasi model ini yaitu sebesar 80,24%. Selanjutnya ada metode algoritma decision tree, yang dimana model ini algoritma membuat struktur pohon keputusan berdasarkan fitur yang paling mampu memisahkan kelas data. Setelah proses training selesai, dilakukan evaluasi menggunakan metrik yang sama dengan sebelumnya. Pada decision tree ini juga terdapat nilai akurasi yaitu 77,25% dengan struktur decision tree-nya seperti ini. Dari classification ini, ketiga algoritma tersebut dapat dibandingkan tingkat akurasinya sehingga diketahui model mana yang paling baik dalam melakukan klasifikasi harga properti. Dari ketiganya memiliki nilai akurasi yang tertinggi yaitu dengan metode algoritma key nearest neighbor sejumlah 80,24%. Kemudian ada clusterization atau clustering. Hal ini digunakan untuk melakukan segmentasi produk makeup menggunakan metode K-means clustering. Hal yang pertama dilakukan yaitu dengan melakukan import library, yakni library yang digunakan meliputi Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, serta standar scaler untuk normalisasi data, dan K-means sendiri dari scikit-learn sebagai algoritma clustering. Untuk membaca dataset yang dimiliki yaitu menggunakan Drive sehingga pada Google Collaborator dapat diproses. Fitur selection-nya yaitu adalah price USD dan juga unit slot. Dua variabel ini dipilih karena dapat menggambarkan karakteristik setiap produk berdasarkan harga dan jumlah penjualannya. Berikut adalah 5 data teratas setelah dilakukan filter selection atau pemilihan variabel dan dilakukan standarisasi dengan standar scaler. Berikut adalah tampilannya. Karena kedua variabel ini juga memiliki skala yang berbeda sehingga dilakukan normalisasi tadi menggunakan standar scaler supaya proses clustering tidak mempengaruhi oleh perbedaannya satuan. Pada elbow method atau metode elbow ini menentukan cluster optimal dengan menentukan jumlah cluster terbaik, yaitu program menghitung nilai WCSS untuk jumlah cluster dari 1 hingga 10 menggunakan sintak ini, yang kemudian juga divisualisasikan melalui grafik dengan menunjukkan jumlah cluster yang paling optimal pada titik siku grafik.
Selanjutnya ada training K-means, yaitu berdasarkan hasil dengan dipilih 3 klaster sehingga optimal K-nya ada 3. Kemudian dijalankan untuk menyimpan label klaster dataset asli dengan sintaks tersebut, dan dengan sintaks selanjutnya dapat dijalankan melalui visualisasi untuk pengelompokan terhadap salah satu klaster. Berikut adalah hasil klasterisasi transaksi penjualan makeup pada 3 klaster, yang dimana ditampilkan secara scatter plot atau diagram scatter plot, sehingga setiap kelompok produk dapat terlihat berdasarkan warna yang berbeda. Selanjutnya, langkah yang terakhir pada clustering yaitu menghitung rata-rata price, unit slot, serta revenue USD. Hal ini dapat membantu perusahaan memahami karakteristik masing-masing kelompok produk sehingga strategi pemasaran dapat dibuat dengan lebih tepat. Berikut adalah perhitungan rata-rata dari kolom-kolom price USD, unit slot, dan juga revenue USD tergantung dengan tiap klasternya. Dan berikut adalah hasil dari rata-rata per tiap klaster. Maka hasil clustering ini menunjukkan bahwa produk dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pola penjualan dan juga harga, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Pada file ini dilakukan proses optimasi model machine learning. Tujuan optimasi adalah meningkatkan performa model dengan mencari kombinasi parameter terbaik sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat dibandingkan menggunakan parameter default. Pada bagian awal dilakukan import library yang dibutuhkan seperti pandas untuk pengelolaan data, ScriptRail untuk proses machine learning, serta Grid Search CV atau Randomized Search CV yang digunakan untuk mencari parameter terbaik secara otomatis. Data dibaca menggunakan fungsi read CSV, kemudian dilakukan pengecekan terhadap struktur data, tipe data, dan nilai yang kosong agar data siap digunakan. Pada tahap ini dilakukan processing seperti menghapus data kosong, melakukan encoding pada data kategorikal, normalisasi menggunakan standar SQL, dan membagi data set menjadi data training serta testing. Sebelum optimasi model dilatih menggunakan parameter bawaan, hasil evaluasi awal digunakan sebagai pembanding setelah proses optimasi dilakukan. Tahap utama pada file ini adalah hyperparameter tuning. Program mencoba berbagai kombinasi parameter, misal nilai, max dip, and estimator, mean sample split, atau parameter lain sesuai algoritma yang digunakan seperti kombinasi diuji menggunakan cross validator untuk menemukan parameter dengan performa terbaik. Setelah proses tuning selesai, sistem menampilkan kombinasi parameter terbaik atau best parameter beserta nilai akurasi terbaik atau best score yang diperoleh.
Model dengan parameter terbaik kemudian diuji menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan matriks sehingga akurasi, precision, recall, V1 score, confusion metric atau mean squared error jika menggunakan regresi. Hasil model sebelum optimasi dibandingkan dengan model setelah optimasi, nilai akurasi meningkat atau nilai error menurun. Berarti proses optimasi berhasil meningkatkan performa model. Kesimpulannya yaitu proses optimasi bertujuan untuk memperoleh model machine learning dengan performa yang lebih baik melalui pencarian parameter terbaik dengan menggunakan hyperparameter tuning. Model menjadi lebih optimal sehingga hasil prediksi lebih akurat dan lebih cepat diandalkan. Hal ini digunakan untuk membuat sistem rekomendasi prioritas promosi produk menggunakan algoritma random forest regressor. Library yang digunakan yaitu pandas untuk mengelola data, label encoder untuk mengubah data kategori menjadi numbering, train, test, split untuk membagi data, dan random forest regressor sebagai algoritma prediksi. Data penjualan makeup dimuat ke dalam Google Colab untuk diproses oleh Google Drive. Kolom ini terdapat brand, product type, country, sales channel, payment method. Semua data kategorikal diubah menjadi data menggunakan label encoder agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Membagi fitur dan target. X yaitu fitur dan target yaitu Y. Target yang ingin diprediksi adalah jumlah penjualan atau unit sold. Model random forest regressor dilatih menggunakan data training. Algoritma ini membangun banyak pohon keputusan kemudian menggabungkan hasil sehingga menjadi prediksi yang lebih stabil. Setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi terhadap seluruh produk sehingga diperoleh estimasi jumlah penjualan setiap produk. Hasil prediksi kemudian diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah. 10 produk dengan prediksi penjualan tertinggi ditampilkan sebagai rekomendasi prioritas promosi bagi perusahaan. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan random forest regressor, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang diperkirakan memiliki potensi penjualan tertinggi sehingga anggaran promosi dapat difokuskan pada produk-produk tersebut. Demikian penjelasan mengenai implementasi analitik data yang telah saya kerjakan pada proyek ini. Telah diterapkan 3 jenis analisis yaitu klasifikasi menggunakan logistik regression, k-nearest neighbor, dan decision tree. Clustering menggunakan K-mean, serta sistem rekomendasi menggunakan random forest regressor, sehingga metode yang memiliki tujuan yang berbeda. Mulai dari melakukan prediksi kategori data, mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan
karakteristik hingga memberikan rekomendasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan bisnis. Terima kasih.